Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana membuat resolusi yang bisa direalisasikan. Bagaimana langkah-langkahnya untuk menetapkan resolusi yang bisa dijadikan atau bisa diwujudkan. Pagi, Assalamualaikum sahabat Good Ethos People. Selamat tahun baru 2021. Memasuki tahun baru, ada dua hal yang biasa kita lakukan. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi yang sudah kita lalui di tahun sebelumnya. Dan yang kedua, menetapkan kembali resolusi-resolusi baru yang ingin kita raih di tahun yang baru. Kali ini, saya akan membahas bagaimana membuat resolusi, menetapkan resolusi yang bukan sekedar resolusi, tetapi resolusi yang bisa menjadi kenyataan. Resolusi yang bisa kita realisasikan. Karena banyak resolusi, biasanya di awal-awal bulan, di tahun baru, masih bersemangat. Bulan kedua sudah mulai kendor, bulan ketiga sudah mulai terlupakan. Akhirnya di akhir tahun, resolusi hanya tinggal catatan dan tidak ada terrealisasikan, tidak menjadi kenyataan. Maka ikuti 5 langkah, tips praktis 5 langkah bagaimana menjadikan resolusi sebuah kenyataan. Bagaimana menjadikan resolusi menjadi realisasi atau menjadi kenyataan. Langkah yang pertama, setting your goal. Tetapkan tujuan Anda. Bisa Anda pilih prioritas tujuan pada sektor finansial, keuangan misalnya, sektor karir, dalam bidang bisnis atau dalam hubungan dan lain sebagainya. Pilih prioritas. Tetapkan 3 setting goal tujuan misalnya. Dalam menetapkan tujuan, dalam menetapkan goal, ikuti prinsip SMART. S yang pertama adalah simple, spesifik. Artinya detail, jelas, dan jernih. M-nya adalah measurable, artinya goal itu bisa terukur. A-nya adalah achievable, artinya setting goal yang kita tetapkan itu bisa diraih. Dan R-nya adalah realistic, reasonable, artinya bisa direalisasikan atau masuk akal untuk direalisasikan. Dan T-nya adalah time bound atau time schedule atau timetable yang ada batas waktu, ada target waktunya untuk diraih. Jadi langkah yang pertama, pilih prioritas yang akan Anda raih di tahun ini, tetapkan sebagai goal tujuan Anda dengan prinsip SMART tadi. Kemudian langkah yang kedua, visualisasikan. Visualisasikan tujuan Anda. Jadi jangan hanya ditulis, bukan hanya sekedar ditulis goal yang sudah ditetapkan, tetapi visualisasikan menjadi sebuah gambar atau draw it. Gambar bisa Anda gambar sendiri, bisa Anda mencari browsing gambar dari internet, bisa Anda buat foto, bisa juga Anda lakukan edit dari Photoshop dan sebagainya. Tetapi visualize your goal. Visualisasikan tujuan Anda agar selalu terbayang, agar selalu bisa diingat di pikiran kita. Anda bisa bayangkan betapa bangganya kalau bisa tercapai atau bisa diraih goal tersebut. Betapa bahagianya kalau sudah mencapai goal yang Anda raih. Bayangkan, visualisasikan dalam pikiran, dalam benak Anda ketika Anda bisa mencapai goal yang Anda tetapkan. Karena itu, pasang gambar, jangan hanya sekedar ditulis, pasang gambar di mana yang bisa Anda lihat di pagi hari sebelum beraktivitas, bisa dilihat di siang hari, bisa dilihat malam hari sebelum tidur, sehingga selalu tervisualisasikan di dalam pikiran. Itu adalah langkah yang kedua, visualisasikan tujuan Anda. Langkah yang ketiga adalah motivate yourself. Motivasi diri Anda untuk meraih tujuan itu, atau tetapkan why-nya. Mengapa harus dicapai tujuan itu? Jadi di sini ada alasan atau menetapkan alasan penting mengapa tujuan itu harus dicapai.
kalau tujuan itu tidak dicapai, risikonya apa. Jadi ada ancaman kalau juga tidak dicapai. Jadi tetapkan alasan yang kuat mengapa harus dicapai tujuan itu, dan juga miliki alasan yang kuat kalau tidak dicapai risikonya apa, atau ancaman kalau tidak tercapai risikonya apa. Misalnya kalau Anda menetapkan setting goal tahun ini bisa membeli rumah atau memiliki rumah pribadi, maka gambar rumah itu cari seperti apa yang ingin Anda raih, rumah seperti apa, tipe seperti apa, ukuran seperti apa, model atau bentuk seperti apa. Kemudian visualisasikan dalam gambar itu, dan kemudian miliki alasan yang kuat mengapa saya harus bisa mewujudkan punya rumah pribadi di tahun ini. Risikonya apa kalau saya tidak punya rumah? Alasannya kuat, ancamannya ada. Itu adalah langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah buatlah action statement-nya. Kalau sudah punya goal-nya, sudah divisualisasikan dalam gambar, sudah ada alasan yang kuat dan ada ancaman kalau tidak terrealisasi, maka yang keempat adalah buatlah action plan-nya, action statement-nya, how-nya, bagaimana mewujudkan itu, langkah-langkahnya. Jadi ini adalah menyangkut strateginya untuk mencapai tujuan itu. Saya kasih contoh, misalnya saya menetapkan untuk menyelesaikan atau goal saya adalah menerbitkan satu buah buku tentang leadership misalnya, sebanyak 300 halaman misalnya. Maka saya buat action plan-nya adalah membaca buku-buku tentang leadership, mereview kembali pengalaman, wawasan, pengetahuan tentang leadership, kemudian menuliskan minimal 3 halaman setiap hari, sehingga dalam 100 hari tercapai 300 halaman. Kemudian menetapkan waktunya, jam berapa saya harus menuliskannya setiap hari, sehingga target itu tercapai. Itu salah satu contoh action plan-nya, action statement-nya, atau how untuk mewujudkan goal yang sudah kita tetapkan. Itu adalah langkah yang keempat. Yang terakhir, langkah kelima adalah kalau sudah ada goal, sudah ada visualisasi, sudah ada motivasi, alasan, dan ancamannya, sudah ada strategi langkah-langkahnya, maka yang kelima, take action, fokus, dan disiplin. Ini adalah kunci terakhirnya. Ambil tindakan segera, jangan tunda-tunda, terus jaga fokus pada tujuan, dan tetap disiplin. Karena fokus dan disiplin akan membuat Anda tidak mudah dibelokkan oleh tujuan-tujuan yang lain. Fokus dan disiplin akan membuat Anda selalu terarah pada goal atau tujuan Anda. Nah, kalau kemudian ada penundaan, biasanya akan terjadi ketidakdisiplinan. Kalau kemudian tidak terjadi kedisiplinan, maka akan semakin jauh dari langkah tujuan. Karena itu tetap fokus, take action, fokus, dan tetap disiplin. Lakukan terus itu, dan ulang kembali motivasi, visualisasi, kemudian action plan, take action, terus lakukan 5 langkah ini secara kontinu. Maka kedisiplinan adalah kuncinya untuk mencapai tujuan yang sudah Anda tetapkan. Demikian sahabat, semoga resolusi Anda di tahun 2021 ini benar-benar menjadi kenyataan. Demikian dari saya, inspirasi dari saya, Eko Celi Santoso. Salam Good Ethos. Wassalamualaikum.